Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertemuan kali ini ada yang spesial ya, karena kalian sudah naik ke kelas 9. Jadi harus lebih semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang benua dan samudra. Materi ini juga tersedia di buku paket kalian di halaman 3 sampai halaman 21. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, mari kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Kalian bisa pause video ini dulu ya. Berdoa mulai. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Sebelum kita belajar mengenai benua dan samudra apa aja sih yang ada di dunia, yuk kita pahami benua itu apa, samudra itu apa. Nah, pertama-tama mari kita amati gambar dunia yang ada di depan kalian sekarang. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu permukaan bumi yang kita tinggali sekarang ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni berupa daratan dan lautan. Nah, wilayah lautan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni samudra dan laut. Suatu wilayah lautan bisa dikatakan samudra apabila memiliki wilayah yang luas dan tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi iklim di daratan. Dan suatu wilayah bisa dikatakan laut jika memiliki wilayah yang relatif sempit dan masih terkena pengaruh kondisi iklim daratan. Selanjutnya, wilayah daratan itu juga bisa dikategorikan menjadi dua, yakni benua dan pulau. Suatu daratan bisa dikatakan sebagai benua apabila wilayahnya relatif luas sehingga pengaruh iklim dari lautan yang mengelilinginya tidak dominan karena kekuatan angin. Dan kalau daratan bisa dikatakan sebagai pulau apabila wilayahnya relatif sempit serta masih adanya pengaruh iklim dari lautan yang mengelilinginya. Intinya, kalau wilayah lautan itu bisa dikatakan samudra jika wilayahnya besar, wilayah lautannya besar, dan bisa dikatakan sebagai wilayah laut apabila wilayahnya kecil atau sempit. Begitu juga dengan daratan, bisa dikatakan benua apabila wilayah tersebut luas, dan bisa dikatakan sebagai pulau apabila wilayahnya relatif sempit. Paham anak-anak pengertian benua dan samudra? Nah, setelah kita tahu apa sih benua dan samudra itu, sekarang kita akan belajar tentang benua dan samudra yang ada di dunia. Jadi, pembagian benua di dunia itu ada 6. Sama Bu Guru diberikan rumus yakni 5A1E. Benua itu rumusnya 5A1E. Nah, 5A1E itu benua apa saja? Yang pertama adalah benua Amerika, dan yang kedua adalah benua Afrika, Asia, Australia, Antartika, dan yang terakhir adalah Eropa. Jadi 5A1E, Amerika, Afrika, Asia, Australia, Antartika, dan Eropa. Sedangkan samudra pembagiannya ada 5. Sama Bu Guru dirumuskan menjadi pahas. Kalau samudra pahas, kalau benua 5A1E. Nah, pahas ini apa aja? Yakni samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra Hindia, samudra Arktik, dan juga samudra selatan yang ada di benua Antartika. Selanjutnya, Bu Guru akan berikan kalian intermezzo mengenai perkembangan benua hingga terbagi menjadi seperti sekarang. Dulu, ketika bumi awal terbentuk, permukaan bumi itu hanya terdapat satu benua saja, bernama Pangea, seperti di gambar ini. Karena adanya aliran konveksi panas dari dalam bumi, akhirnya benua tersebut terpecah
dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat, dan akhirnya terpecah menjadi beberapa benua seperti sekarang ini. Yang tadi sudah dijelaskan, terpecah menjadi benua Amerika, Asia, Afrika, Australia, Antartika gitu, dan juga Eropa. Nah, kok bisa ya? Dulunya jadi satu, sekarang terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, kita contohkan saja seperti ini. Jika kalian sedang masak air, jika airnya sudah mendidih, maka tutup pancinya bergerak, bukan? Nah, tutup panci yang bergerak itu sama dengan lapisan kerak bumi yang kita tinggali. Sedangkan air yang mendidih dalam panci adalah inti bumi. Bisa difahami anak-anak? Jadi, lapisan bumi bagian bawah sangatlah panas sehingga menimbulkan efek pergerakan lempeng di permukaan bumi. Dan akhirnya terbentuklah benua-benua seperti saat ini. Dan hingga saat ini pun lempeng-lempeng tersebut masih bergerak loh. Masya Allah, bukan? Oke, Bu Guru ulangi lagi jika kalian masih belum paham. Jadi di bumi itu kan ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam itu namanya lapisan inti bumi. Nah, inti bumi ini sangat panas, seperti diumpamakan seperti kayak air yang sedang mendidih di dalam panci. Itu inti bumi. Sedangkan inti bumi itu panas, akhirnya menyalurkan aliran konveksi ke atas, yakni ke kerak bumi. Kerak bumi itu yang kita tinggali sekarang. Itu bisa disamakan seperti tutup panci yang bergerak pada saat air mendidih. Bisa difahami anak-anak? Jadi inti bumi panas, akhirnya kerak bumi yang di atasnya itu bergerak, dan akhirnya yang awalnya jadi satu pangea gara-gara panas di inti bumi menjadi terpecah belah atau terbagi-bagi menjadi benua yang seperti sekarang. Bisa difahami anak-anak? Nah, fakta tersebut itu diperkuat dengan adanya ayat Al-Quran pada surat An-Naml ayat 88 yang memiliki arti, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awak. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini kalian bisa lihat kan dari penjelasannya Bu Guru yang tadi, kalau inti bumi itu panas sehingga kerak bumi itu tetap berjalan hingga sekarang. Ini saklek banget sama ayat di Al-Quran yang menjelaskan bahwa gunung-gunung itu kamu sangka tetap di dalam tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Nah, Allah sudah memberi kisi-kisi bagaimana bumi itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, Masya Allah sekali, bukan? Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bu Guru harap dengan belajar IPS di materi ini dapat meningkatkan pengetahuan kalian dan memperkuat iman kalian ya anak-anak. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan LKS yang Bu Guru bagikan di via Google Classroom atau grup WA kelas. Untuk pengumpulannya, nanti Bu Guru infokan lagi. Salam semangat, Islam agamaku, Indonesia negaraku, ma'arif sekolahku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Guru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.